Baik, saya akan menjelaskan pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan atau kultur berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, bentuk plural dari kata budi yang berarti akal. Oleh karena itu, kebudayaan diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan akal. Berdasarkan pengertian tersebut, kemudian dibedakan antara budaya yang berarti daya dari budi, yang berupa rasa, karsa, dan cipta. Baiklah, saya Intan Pertiwi akan melanjutkan materi selanjutnya. Geertz menganggap bahwa kebudayaan adalah jaringan-jaringan yang dibangun oleh manusia untuk mencari makna. Jaring-jaring tersebut ditenun oleh manusia karena dalam hidupnya manusia penuh ekspresi dan isyarat-isyarat yang harus ditafsirkan maknanya. Adapun menurut istilah, kebudayaan merupakan sesuatu yang agung dan mahal. Semua itu merupakan sifat yang hanya ada pada manusia. Kebudayaan dalam arti luas adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh melalui belajar. Istilah kebudayaan digunakan untuk menunjukkan hasil fisik karya manusia, meskipun hasil fisik karya manusia sebenarnya tidak lepas dari pengaruh pola berpikir. Di sini saya sebagai pemateri 3 akan menyampaikan lanjutan dari pemateri 1 dan 2, yaitu berikut adalah beberapa definisi kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama ada Edward B. Taylor pada tahun 1832 sampai 1917. Keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. 2. M. Jacobs dan B. J. Strand. Mereka berpendapat bahwa kebudayaan adalah suatu sistem yang selalu berubah dan berkembang, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Pada bidang pendidikan nasional, penataan pola pikir harus dilakukan dengan sistem pendidikan nasional dengan tujuan menghilangkan unsur-unsur yang mendorong orientasi pesaing yang berlebihan dan tidak fair. Penataan pola pikir dalam sistem pendidikan harus menumbuhkan pola kerjasama antar siswa, misalnya melalui praktik kegiatan belajar yang diisi proyek kerjasama. Pendidikan kebudayaan yang dirancang dengan cermat akan membangkitkan kecintaan pada tanah air dan bangsa yang menjadi landasan utama untuk menumbuhkan persatuan bangsa. Keberagaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh letak strategis, kepulauan, kondisi alam, serta faktor transportasi. Tidak hanya itu, sikap terhadap perubahan nilai dan budaya menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural yang perlu diantisipasi. Yang pertama, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan education dengan persekolahan schooling, atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Yang kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Yang ketiga, pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi. Pendidikan multikultural berpotensi meningkatkan kompetensi dalam memahami berbagai kebudayaan, mengurangi pemikiran dikotomis yang membatasi ekspresi diversitas kebudayaan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan multikultural harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang menekankan pentingnya pendidikan kewargaan atau civic education untuk menumbuhkan pemahaman tentang demokrasi, HAM, pluralitas, serta toleransi. Hal ini mendukung pembangunan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis dan madani, sesuai dengan kebinekaan yang ada. Menurut Francis Merrill, kebudayaan adalah pola perilaku yang dihasilkan oleh interaksi sosial. Menurut Boundet et al., kebudayaan adalah segala sesuatu yang terbentuk oleh pengembangan dan transmisi dari kepercayaan manusia melalui simbol tertentu. Menurut Mitchell Dictionary of Sociology, kebudayaan merupakan sebagian peluang dari keseluruhan tindakan atau aktivitas manusia dalam bentuk ataupun produk yang dihasilkan manusia serta masyarakat secara sosial, bukan secara genetika. Pendidikan adalah faktor penting untuk proses pembentukan pemantapan identitas nasional, kesadaran nasional, serta memformulasi mindset bangsa.
Baiklah, saya Finunur Aisyah akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Immanuel. Kesimpulan, landasan kultural pendidikan nasional mencakup nilai budaya yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kesimpulannya, pendidikan nasional harus mengintegrasikan nilai-nilai budaya bangsa yang mencerminkan identitas dan kepribadian bangsa Indonesia, seperti gotong royong, keadilan, keragaman, dan penghargaan terhadap adat istiadat.